Shalom adik-adik SMP dan SMK Kristen Elim, apa kabarnya? Kakek saya yakin kalian semua ada dalam penyertaan dan perlindungan Tuhan. Nah, kita berjumpa kembali dalam renungan kita pada pagi hari ini, yang kita sama-sama akan belajar kebenaran firman Tuhan dari Filipi 3 ayat 7 dan 8. Demikianlah firman Tuhan, tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Tuhan, Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus. Nah adik-adik, pada pagi hari ini kita akan sama-sama belajar renungan firman Tuhan yang Kak Kesia kasih tema mencapai tujuan. Nah dalam kehidupan adik-adik SMP maupun SMK Kristen Elim maupun Kak Kesia, pasti kita hidup ada tujuannya. Sebagai anak-anak Tuhan, tujuan kita hidup adalah untuk memuliakan nama Tuhan. Nah, dalam mencapai tujuan kita perlu ada yang namanya kerja keras, perlu yang namanya ada usaha. Adik-adik pun demikian. Ketika kalian memilih, sebelum kalian memilih masuk dalam sekolah SMP Kristen Elim maupun SMK Kristen Elim, pasti kalian menentukan pilihan. Nah, demikian pun dalam kehidupan adik-adik maupun Kak Kesia pun sama. Ketika kita mau mencapai tujuan, kita perlu atau sering diperhadapkan dengan yang namanya pilihan. Nah, oleh sebab itu, mari kita belajar langkah-langkah yang kita perlukan untuk mencapai tujuan. Yang pertama, untuk mencapai suatu tujuan, janganlah kita melihat ke belakang. Masih di dalam Filipi 3 ayat yang ke-13, firman Tuhan katakan bahwa saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan, aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri apa yang ada di hadapanku. Nah, firman Tuhan ini bercerita tentang Rasul Paulus yang dulunya adalah pembunuh orang-orang Tuhan atau murid-murid Tuhan atau rasul-rasul Tuhan pada zaman itu. Tetapi ketika Tuhan memanggil dia, Rasul Paulus diubahkan menjadi seorang pemberita Injil. Nah, makanya Rasul Paulus bilang hal dulu yang dia anggap untung, sekarang dia anggap rugi karena pengenalan akan Kristus. Bahkan dia katakan bahwa dia sudah melupakan apa yang telah di belakangnya. Nah, untuk mencapai suatu tujuan, kita nggak boleh melihat ke belakang. Kita harus fokus pandangan kita ke depan. Kalau kita melihat ke belakang, kalau kita melihat ke samping, kiri, kanan kita, pasti ada banyak godaan, pasti ada banyak tantangan, pasti ada perkataan-perkataan orang yang melemahkan iman kita, menjatuhkan kita, dan itu tidak harus kita dengar atau tidak harus kita pedulikan. Tapi kita harus arahkan pandangan kita ke depan. Adik-adik masih ingat ketika bangsa Israel, mereka disuruh Tuhan untuk keluar dari bangsa Mesir, firman Tuhan datang kepada Yosua mengatakan bahwa suruhlah bangsa Israel itu jangan menyimpang ke kanan atau ke kiri, tapi suruhlah mereka berjalan terus ke depan, arahkanlah pandangan kita ke depan. Demikian pun adik-adik maupun Kak Kesia, untuk mencapai suatu tujuan, agar tujuan hidup kita ini berhasil dalam hal apapun, jangan pernah yang namanya kita melihat ke belakang. Nah, yang kedua, langkah-langkah yang perlu kita lakukan untuk mencapai suatu tujuan, yang kedua yaitu arahkan fokus kita ke depan. Nah, kalau tadi firman Tuhan katakan bahwa Kak Kesia katakan tadi bahwa jangan melihat ke belakang, maka langkah yang kedua, arahkanlah fokus kita ke depan. Nah, kalau mencapai suatu tujuan, pasti ada yang namanya visi misi. Kalau dalam suatu organisasi, pasti ada yang namanya visi misi. Sekolah pun sama, ada visi misi sekolah. Dalam hal apapun pasti orang yang harus tentukan tujuan. Harus mereka memiliki pandangan ke depan. Nah, adik-adik maupun Kak Kesia pun demikian. Kalau kita mau mencapai suatu tujuan, arahkanlah fokus kita ke depan. Perbarui strategi kita. Karena pengusaha-pengusaha terkenal, orang-orang terkenal atau pengusaha-pengusaha atau bisnis-bisnis, ketika mereka membangun suatu usaha, mereka itu selalu mengarahkan fokus mereka ke depan. Mereka merancang suatu rencana, planning ke depan atau memperbarui strategi mereka, bagaimana agar usaha mereka itu berhasil. Mereka sudah melihat jauh ke depan. Nah, adik-adik pun demikian. Oke, saya percaya bahwa dalam kehidupan kalian pasti ada banyak begitu tujuan dalam kehidupan kalian. Ketika kalian mau kuliah pun ada tujuannya. Ketika kalian mau milih SMK, SMP Kristen Elim untuk bersekolah pun pasti ada tujuannya. Ketika kalian melakukan sesuatu pasti ada tujuannya. Nah, untuk mencapai suatu tujuan itu, kalian harus arahkan fokus kalian ke depan.
ya kan? Nah, yang ketiga, untuk mencapai suatu tujuan, langkah-langkah apa yang perlu adik-adik dan Kak Kesha perlukan? Kalau tadi yang pertama, kita jangan pernah melihat ke belakang, karena pasti ada begitu banyak perkataan-perkataan orang yang melemahkan iman kita, ada begitu banyak gangguan cobaan ketika kita melihat ke belakang. Dan yang kedua, arahkan fokus kita ke depan. Nah, yang ketiga, apa yang harus Kak Kesha dan adik-adik lakukan? Yaitu berjuang keras dengan cerdas. Nah, kalau orang mau mencapai suatu tujuan, dia nggak duduk diam dan menikmati sesuatu dengan instan, enggak. Tapi dia harus berjuang, dia harus berusaha. Kalian pun demikian. Untuk mau dari SMP Kristen Elim, baik kelas 3, SMP, untuk mau naik masuk ke dalam SMK atau SMA kelas 1, kalian pun harus berjuang dengan keras, mengikuti ujian, mengerjakan tugas-tugas, baru kalian akan bisa melanjutkan ke jenjang yang sekolah menengah atas. Begitupun yang adik-adik SMK Kristen Elim, ketika kalian sudah menyelesaikan ujian, mengerjakan tugas-tugas, kalian pun nanti akan lanjut ke universitas atau perguruan tinggi. Itu pun kalian harus berusaha dengan keras, berjuang dengan keras. Nah, kalau orang yang berjuang dengan keras, pasti tidak akan yang namanya sia-sia. Karena apa? Ingat, proses tidak pernah mengkhianati hasil. Demikian pun adik-adik maupun Kak Kesha. Ketika kita berjuang dengan keras, dengan cerdas, bahkan kita meminta tuntunan Tuhan, tapi saya percaya bahwa tujuan-tujuan dalam kehidupan kalian itu tercapai. Impian-impian dalam kehidupan kalian itu pasti akan tercapai. Nah, demikianlah firman Tuhan pada pagi hari ini. Oke, saya percaya bahwa firman Tuhan ini dapat menjadi bekal dalam kehidupan adik-adik semuanya dan memberkati kehidupan kalian. Ingat bahwa untuk mencapai suatu tujuan, yang pertama jangan pernah lihat ke belakang. Yang kedua, arahkan fokus kita ke depan. Dan yang ketiga, berjuanglah dengan keras serta cerdas. Anak-anak Tuhan pasti tidak akan pernah sia-sia atau tidak pernah masa depannya tidak berhasil, karena Tuhan sudah merancangkan hal-hal yang luar biasa dalam kehidupan adik-adik SMP dan Kristen. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.